Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan puasanya gimana nih? Mudah-mudahan lancar terus. Bertemu lagi dengan saya Intan Somadina dan ada siapa ayo di sini? Nah, saya Dr. Vito Damai, mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Kita bahkan bagi puasa, tambah sehat mestinya. Ya harusnya gitu ya dokter ya. Sekarang kita lagi akan ngomongin juga mengenai makanan yang mungkin biasanya tersaji ketika sedang buka puasa. Nah, karena itu kita akan masuk di sesi masak apa hari ini. Nah, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu apa nih? Ya, kita lihat tayangan berikut ini pemirsa. Gorengan, makanan yang satu ini beragam jenisnya dan tidak asing bagi kita pencinta makan. Makanan yang satu ini beragam jenisnya dan tidak asing bagi kita pencinta makanan. Gorengan memang menggoda, tapi jika dikonsumsi berlebih tidak baik untuk kesehatan karena banyak mengandung lemak trans dan lemak jenuh. Di bulan puasa seperti sekarang ini, gorengan banyak dimakan sebagai menu untuk berbuka puasa. Walau nikmat, gorengan tidak dianjurkan untuk dikonsumsi karena termasuk makanan yang sulit dicerna dibandingkan karbohidrat. Selain itu, konsumsi makanan berlemak seperti gorengan dapat menaikkan asam lambung bagi penderita GERD. Jika Anda ingin tetap menikmati gorengan untuk berbuka puasa, sebaiknya beri waktu jeda dan dibatasi ya, agar lemak gorengan tidak menumpuk di tubuh kita yang justru berisiko menyebabkan obesitas. Nah, Hidup Sehat kali ini akan memberikan tips dan cara membuat gorengan yang sehat. Bagaimana ya caranya? Nah, pemirsa semua, sudah bersama kita Dr. Diana Suganda, spesialis gizi klinik yang doyan masak sreng. Dr. Diana. Halo dokter. Nah, Dr. Diana, ini biasanya kan orang kalau misalkan lagi buka puasa tuh pasti biasanya sudah tersaji tuh gorengan-gorengan. Nah, gorengan ini kan sebenarnya ya orang semua tahu lah pasti gorengan itu kurang sehat ya sebenarnya ya. Tapi ada aja orang yang mau misalkan masih nanya-nanya lagi nih, ini fakta atau mitos kalau gorengan itu pasti nggak sehat? Itu sebenarnya sih kita bisa bilang, aku juga bingung nih ya. Kita bilang sebenarnya mitos. Jadi nggak semua gorengan itu nggak sehat. Jadi bisa kita bikin versi yang lebih sehat. Jadi kita less guilt lah istilahnya ya. Kita bisa akalin. Ini seperti yang nanti kita mau masak sambil kali ya. Sambil kita masak. Gimana caranya dokter? Nah ini saya sudah siapkan untuk pengganti. Biasanya kan gorengan pakai tepung terigu. Nah ini kita pakai yang bentuk lebih raw-nya. Jadi kita pakai oatmeal. Cuman oatmealnya ini udah di blend. Nah, ya sudah di blend agak lebih halus, jadi ya paling enggak dari sisi seratnya dibanding tepung terigu dia akan lebih tinggi. Iya, mau bilang nggak sehat tapi enak tuh gimana ya? Nah, biasanya kalau buka puasa tuh kayak nggak afdol ya kalau minum es, makan kurma itu harus pakai gorengan. Iya, ini pakai gorengan tuh lebih cepet masuk kayaknya gitu ya, daripada kayak makan berat. Padahal gorengan berat juga kayaknya rasanya. Nah, untuk mengurangi less guilt-nya tadi gitu kan, kita pakai banyak-banyak sayur dong. Kurang rasa bersalah lah gitu ceritanya katanya. Ini saya udah punya ada kol, ya, kolnya semuanya. Terus wortel boleh dibanyakin lagi. Ya, kalau mau pakai toge juga boleh kan? Ya, biar lebih krenyes-krenyes gitu ya. Oh gitu ya. Toge itu memang rasanya lebih apa ya? Riuh kayak kriuk. Kriuk, betul. Terus ada ini bombay. Bawang bombay. Ya, kalau yang suka bawang bombaynya banyak bisa semuanya, tapi kalau takut terlalu pedes, nah kita kurangin. Nah, terus kemudian saya udah ada telur juga. Nah, paling nggak nambah protein deh di sini. Bener nggak Dokter Vito? Jadi ada gizi yang lain lah ya, bukan cuma minyak aja gitu. Betul sekali. Dan tepung ya. Jadi tepungnya kita ganti. Aja ya, Dok, ya? Ini telurnya boleh 2 nggak sih? Boleh, cuma biasanya kalau pakai 2 akan lebih keras dia. Oh gitu. Tergantung. Kalau memang bahan lebih banyak bisa pakai 2. Ini saya pakai bumbu-bumbu. Ada bawang apa tuh? Ini bawang merah ya. Ini bawang merah. Dan nggak perlu dipisahin ya, kuning sama putihnya ya? Jangan dong, kasihan nanti dia kangen. Nanti dia kangen. Gak apa-apa, biar bareng aja. Dokter, tapi kalau misalnya mau ditambah kayak misalnya udang-udangan biasanya pakai boleh. udang. Jangan udang-udangan kan, udang beneran aja. Udang beneran. Ini satu server kayaknya ya. Ayam beneran ya kan. Terus kita mau tambahin daging cincang, mau tambahin. Boleh ya, biar proteinnya lebih banyak. Betul. Suka pedas nggak kan? Suka. Pedas ya? Vito suka pedas? Suka. Ini mungkin bisa jadi ide untuk buka puasa nanti juga ya dokter ya. Cuman hati-hati juga kalau buka puasa perut kosong langsung makan pedas. Ya hati-hati juga. Nah, ini garamnya udah ya dok? Garamnya udah. Oke. Udah belum sih tadi? Udah tadi udah. Ya?
Udah tadi sedikit Udah, tadi udah. Dikit, tambahin lagi deh. Nah, dikit aja, dokter. dikit aja, Ah, dikit oke. aja. Nah, hati-hati juga pada saat bikin ya. Kalau saya biasanya ya kita pakai si sarung tangan supaya lebih higienis. Oh gitu. Nah, ini serunya nih. Jadi Ini sebenarnya yang serunya, bikin lebih sehat tuh sarung tangannya kayaknya ya. Bukan masakannya. Nah, ini kita bajak-bajak sedikit Oke. sambil kita aduk-aduk. Ini katanya ada isu katanya kalau bikin gorengan pakai kaki bajaknya bener nggak? Apanya dibajak pakai kaki, Vito? Hati-hati. Nah, sambil saya panasin, kan boleh nyalain kompor sambil kan? Boleh. Intan bisa kan nyalain kompor Intan? Bisa dong. Kadang-kadang soalnya Intan nih masak airnya suka angus gitu. Nah, Tolong apinya ring ya, tolong Dok. kecilin, boleh. Kecilin. Nah, kalau mau lebih sehat lagi, Vito, jadi kita bisa bikin gorengannya ini tanpa di deep fried. Jadi tanpa biasanya kan kalau gorengan ya, tukang gorengan itu kita cemplung. Nah, ini kita bikinnya pan fried aja, jadi ntar minyaknya dikit aja. Nah supaya lebih menantang nih Kak Didi nanti Ya. si Intan akan nanya-nanya dokter Diana nih. Iya, Ya, dokter. sambil Dokter masak. Diana, sambil masak ini Gimana, sambil kita gimana? membahas fakta dan mitos nih. Ya. Dokter, ini katanya makanan yang tinggi lemak Ya. seperti gorengan, ini lambat dicerna oleh tubuh. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta pastinya Fakta. ya. Oh, Lemak kenapa, Dok? itu memang yang paling sulit untuk dicerna ya dibanding karbohidrat. Jadi yang pertama dicerna itu adalah karbohidrat, kemudian nextnya adalah protein dan terakhir adalah lemak. Kalau kita makan makanan yang tinggi lemak, terutama tadi perut kosong ya, karena dia memang paling lambat dicerna, biasanya bikin nggak nyaman tuh. Ya jadi bloated, jadi kembung, jadi sebah, nggak nyaman. Jadi memang sebaiknya untuk lemaknya sendiri, ya kita kasih dikit aja ya. Ya. Saya pakai kira-kira 1 sendok makan. Atau kalau bisa pemirsa di rumah punya yang dipindahin ke spray, jadi tinggal di spray-spray aja. Ya, jadi benar-benar minimalis sekali minyaknya. Atau bisa pakai air fryer. Oh, bisa Tan. pakai air fryer. Iya. Ini minyak apa sih ini? Ini pakai minyak kelapa biasa. Minyak Minyak kelapa sawit kelapa biasa. sawit. Sawit Oh, biasa. gitu. Oh, minyak biasa. Ya. Kalau mau yang memang lebih bagus lagi, pemirsa bisa pakai olive ya. Olive oil boleh. Karena untuk cuman Cuma sereng-sereng aja. sereng-sereng aja, nggak di fried, olive oil boleh pilih yang extra light, dokter. Oh. Ya. Ini kalau orang misalkan lagi puasa, kayak Intan Puasa. kan lagi puasa kan perut kosong ya Intan? Iya. Perutnya Gimana tuh? kosong tuh dokter. Nah ini kan biasanya perutnya kosong dulu. Iya. Terus bisa harus dijedain berapa lama untuk makan gorengan? Atau sebelum makan gorengan baiknya makan apa dulu nih dok? Oke. Supaya nantinya nggak bloating, Ya, nggak saat buka jangan langsung ngambil yang gorengan Jadi ya. apa Kita dulu? buka dulu biasanya bisa pakai buah atau es buah seperti itu ya. Kemudian udah keisi sedikit baru deh makan gorengannya sama nasi dengan lauk pauk. Gitu. Oh, gitu. Coba ya, sepertinya sudah agak panas. Oke, oke. Nah, Oh jadi ini sebenarnya ditunggu sampai panas sampai loncat-loncat gitu ya? panas baru sedikit aja. masukin ya? Yes. Tapi apinya kecil aja, api Iya. minimal. udah kecil. Ya. Nah, Jadi ini gorengan yang bukan penuh dengan minyak itu. betul. Nggak Walaupun berenang-berenang nggak sebenarnya. berenang-berenang, dia hanya di tepian aja hati-hati. sedikit. Jadi ingat ini Ya. salah satu komponen yang penting ya. Soalnya kalau biasa kan goreng itu minyaknya nafsu banget tuh biasanya. Ya. Sampai berenang semua tuh. Justru Oh, ini kan itu enggak sebenarnya. itu yang akan bikin gorengan kita terlalu olok minyak atau kebanyakan minyak. Nah, kalau Iya. saya sendiri biasanya ya ini aja. Pakai Minyak minyak sedikit cuma ya. sedikit aja. Ini kalau misalnya tadi mau telurnya boleh lebih banyak ya supaya lebih nempel istilahnya. Nah ini lebih sehat nih jadinya ya. Ya, Nah. walaupun versinya mungkin tidak seenak yang digoreng dengan minyak. Karena minyak sendiri kan memang bikin lebih enak, Dokter Vito. Ya, lama-lama memang mungkin terbiasa lah ya. Iya. Nggak apa. Ini belajar dulu makanya. Nah ini sekalian orang-orang yang mungkin punya penyakit gula ya. Ya. Nah atau mungkin yang belum tapi punya keturunan penyakit gula nih Ya. ya. Katanya ini fakta atau mitos kalau gorengan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita kembali sesaat lagi. Di segmen Masak Apa Hari Ini Hidup Sehat. Dan kali ini memang orang selalu bilang gorengan itu pasti nggak sehat. Tapi nyataannya ada cara untuk mengolahnya supaya lebih sehat. Jadi nggak terlalu merasa bersalah dan memang kalau di sini dilihat sedapnya kayak sama loh Dokter Diana. Tetap Iya. enak ya, berasa gorengannya dapat tapi jauh lebih sehat. Ya. Boleh dites nih, coba krenyesnya kayak gimana? Coba diambil dulu. Dikrenyesnya dulu, coba iya. kita krenyes dulu dari sini nih. Wangi Coba banget ya dok ya. Wanginya wanginya ada, sih tapi enak. nanti ingat ya Intan, nanti kita buka puasa baru makan. Iya, Coba kita lihat betul. nih, kita kalau diikat, waduh krenyes dia. Wow. Wah masih krenyes Iya, ya. ini nih, yang ini nih. Kayaknya Dok. Intan udah ngincer Nah, ya. ini juga ya Aku sama. ngincer. Dan jadi ini memang bisa jadi menu untuk buka puasa dan membuat orang itu merasa, oh ini kayaknya makan gorengan. Padahal minyaknya sedikit Padahal minyaknya sekali. sedikit. Sangat Atau- minimal ternyata ya. Atau bahkan tadi kalau memang misalnya mau
Tanpa minyak bisa kan? Asal memang asal memang si wajannya ini yang benar-benar anti lengket. Anti lengket. Iya. Tadi wanginya tuh enak banget pemirsa di rumah. Wanginya mirip-mirip kan? Kayak wanginya sama persis kayak gorengan. Iya. Nah tadi saya lupa nambahin air ya pemirsa. Ya tambahin air sedikit boleh. Terus kemudian baru kita cetak lagi kayak gini. Iya. Wow, ini coba kita lihat ya. Tanpa minyak ya dok yang ini. Tanpa minyak, lihat nih. Tanpa minyak guys. Masih lengket yang tadi. Masih lengket, masih panas, jadi masih ada sisa minyak yang tadi, jadi tidak terlalu lengket jadinya. Tapi juga kita pada saat bikin nyetaknya ini jangan terlalu tebal. Ini ya kan, baru supaya matangnya cepet. Supaya matangnya merata ya. Yes, matangnya merata. Gorengan tanpa minyak, hebat ya. Gorengan sehat hitungannya. Yes. Nah, tapi tadi ada juga pertanyaan yang belum jawab nih, karena saking serunya tadi barusan. Katanya gorengan ini meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Ini fakta atau mitos? Sayangnya itu adalah fakta. Kenapa? Ya karena tadi dengan kita makin sering makan gorengan, angka obesitas juga makin meningkat. Akhirnya apa? Akhirnya lemak semakin banyak dalam tubuh kita, akhirnya terjadi namanya resistensi insulin. Itu yang bisa bikin risiko-risiko jadinya diabetes. Ya, jangka panjang sih sebenarnya gitu ya. Ini tetap ada kalorinya betul, gitu. Betul. Jadi tubuh kita berusaha untuk menetralkan, lama-lama dia capek tubuhnya. Terus akhirnya bisa meningkatkan resiko itu. Iya. Nah dokter, tapi ini kan ini udah versi yang lebih sehatnya. Tapi dokter kita juga bilang tetap ada kalorinya nih sebenarnya. Nah ini juga tetap harus diperhatikan dong jumlah makannya. Ya, nah saya sempat ngitung juga tadi malam pada saat bikin resep ini. Sebenarnya ini jauh lebih kecil kalorinya per satu ini ya. Per satu butirnya ini ya, satu piece-nya ini. Kalau misalnya kita pakai tadi oatmeal tanpa minyak, benar-benar cuman di pan fried doang, per satu gini paling 80 sampai 100 Dr. Vito. Oke. Iya. Lari setengah jam. Iya. Dibanding jika kita makan gorengan yang benar-benar dijual di abang-abang atau kita goreng itu bisa 200-an sendiri. Satu dok? Satu. Kamu makan nggak mungkin cuma satu kan? Enggak. Berapa minimal? 5 dong. Belum nanti manis, ya kan? Kadang-kadang kecil-kecil dong. Ya, kalau kecil-kecil itulah, itu yang akhirnya ekstra kalori yang kita nggak berasa. Padahal itu baru dari gorengannya doang kan. Kan full paket, gorengan itu biasanya kan ada bakwan, tahu, tempe, ya belum kan? tadi pisangnya yang manis, pisangnya, ya kan gitu. Kok shock gitu sih denger 5? Enggak, aku nggak shock, saya pemirsa mungkin shock juga. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos yang beredar lagi nih dokter. Ini katanya kalau mau membuat gorengan, ini panaskan minyak dengan temperatur lebih rendah atau tidak terlalu panas sebaiknya saat menggoreng. Ini fakta atau mitos? Oke, ini sebenarnya adalah fakta. Kenapa tuh dok? Sebenarnya kalau tadi kita nggak bisa yang begini, kita bentuknya yang masih deep fried, ya minyaknya juga jangan terlalu tinggi, ya. Tapi yang di awal justru gini, awal masuk minyaknya harus tinggi, ya. Jadi dia hampir belum sampai melepuk minyaknya, tapi baru smoking pointnya aja, baru kayak ada asap-asap kita masukin gorengnya. Tapi habis itu dikecilin supaya matangnya merata. Ya kan, nah kemudian pada saat mau ngangkat, gedein lagi apinya baru diangkat. Gitu. Tujuannya supaya tidak banyak minyak yang ada di dalam makanannya. Lebih sedikit minyaknya kalau gitu. Lebih hemat. Ya, lebih hemat. Pasti ibu-ibu suka deh, lebih hemat soalnya. Hemat minyak dan yang masuk ke tubuh kita jadi lebih sedikit. Itu kalau goreng pakai minyak. Tapi kalau bisa ya jangan pakai minyak deh. Ya, begini aja lah, lebih sehat bentuknya. Ya. Jadi ini hasilnya ya, nggak pakai minyak, coba kasih lihat ya. Nah, ini. Ini nggak pakai minyak dan tetap kriuk. Mati nih dong. Kelihatannya tetap ini kalau lihat. Tuh asap-asapnya. Betapa indahnya ya. Wah, ya ini buat wanginya juga sama ya, Tan? Wanginya masih sama. Sebenarnya penasaran rasanya berhubung masih puasa, nanti kita coba pas buka ya. Yes, atau nanti Intan bikin lah pas di rumah. Bikin sendiri dong Intan, masa pakai ini. Ini aja lah, tinggal diangetin ya dok. Kan simple gitu, cepet langsung. Diketawain loh sama ibu-ibu di rumah. Dokter, ini nih kan menggoreng tanpa minyak ini beneran lebih sehat ya dokter? Ini fakta atau mitos? Ini karena sekarang udah banyak banget air fryer, ini ada pilihan-pilihan lainnya. Ini fakta atau mitos nih dokter? Jelas, ini adalah fakta. Iya dong, pastikan kita akan mengurangi banget untuk dari asupan lemaknya. Begitu, tadi kalau misalnya kita kasih ayam, kita kasih ikan, itu kan protein. Protein jika dimasak dalam suhu yang tinggi, misalnya kita goreng, deep fried, itu pasti terjadi denaturasi protein. Jadi jumlah proteinnya berkurang. Kalau kita masak hanya seperti pan fried aja, ini kan paling 100-120 derajat Celcius. Jadi proteinnya lebih bagus kandungannya. Gitu. Jadi selain kalorinya lebih kecil, ya kan? Yang berikutnya kandungan proteinnya lebih mumpuni. Apalagi tadi tepungnya aja udah diganti dengan tadi tepung gandum. Nah, tepung gandum sendiri kan seratnya lebih tinggi. Nah, kita tahu untuk kita makan telur, kita makan ada minyak, ini kan ada lemaknya. Serat itu akan menghambat penyerapan dari lemak. Nah, jadi udah kita makannya sehat, minyaknya dikit, minyaknya tersebut dihambat penyerapannya karena ada
serat dari oatmeal. Luar biasa. Wah, boleh. Nanti kita bisa pakai nih buat sahur dan juga buat buka puasa. Iya, betul banget. Nah, Dokter Diana, tapi gimana nih, Dok? Ini kan masih banyak banget masyarakat, saya juga sih, Dok, ya, yang nggak bisa menghindari buka puasa, terutama ini tanpa makan gorengan. Tipsnya apa supaya tetap bisa menikmati gorengan, tapi versi lebih sehatnya? Sahur juga boleh nggak sih? Oke, jadi sebenarnya boleh pada saat sahur maupun berbuka kita makan gorengan. Tapi ingat, lengkapi dong tadi dengan seratnya. Lengkapi juga dengan sayur misalnya, atau ada buahnya. Sehingga penyerapan dari lemak dari gorengan berkurang. Terus kalau mau makan yang versi deep fried sekali-sekali aja, misalnya seminggu sekali, boleh deh diperes-peres tuh pakai tisu minyak gitu kan, supaya lemaknya tidak terlalu banyak. Kalau mau lebih sehat lagi, bikin yang versi non minyak. Tanpa minyak, gorengan tanpa minyak. Ini dia ya. Oke, terima kasih Dokter Diana. Terima kasih. Dokter Vito, ya. aku kok pusing ya. Oh, kenapa pusing lagi? Lagi puasa nih, kayaknya darah rendah nggak sih? Oh, masa? Oh ya, ini memang banyak yang orang bilang darah rendah, padahal mungkin nggak pernah diukur ya. Nanti saat lagi setelah ini kita akan tetap bahas mengenai ini, tetap di Hidup Sehat.